2 kali suara srek-srek. Pertama suara si kuntil ini. Terus gue penasaran, gue buka tenda, terbang di depan tenda gue. Jadi dia ketawa gitu. Gitu. Ini mah diikutin sama yang di sana. Emangnya ngebuang apa di sana? Ini mah darahnya diisep sama si penunggu sana, si kuntil anak, kata dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu pendaki dari kota Jakarta. Nah, kita kenalan nih, siapa yang ada di samping gue ini. Halo Mbak. Bang Badru. Siapa namanya Mbak? Zahra, Bang Badru. Zahra ya. Nah, kali ini Mbak Zahra mau menceritakan tentang pengalaman dia mistisnya saat mendaki Gunung Papandayan di daerah Garut ya Mbak? Garut, Jawa Barat. Bang Badru. Nah, waktu itu dia naik sama keluarganya, sama ibu dan bapaknya, dan mengalami kejadian yang benar-benar di luar nalar manusia sampai softteknya itu hilang sob. Nah, kali ini gua lagi ngetek di rumahnya Zahra di daerah Jakarta Barat. Apa pusat ini masuknya Mbak? Timur. Oh, timur ya? Iya, timur. Jalan Pramuka ya? Timur ya masuknya Timur. ya? Oke, sorry kalau gua salah, mungkin gua baru bangun tidur. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita mistis atau cerita horor, pendakian, atau lagi di kamar mandi tiba-tiba dicium sama kuntilanak atau yang lain-lainnya, langsung aja follow Instagram gua, di linknya gua taruh di deskripsi. Nanti DM aja, Bang, gue punya cerita mistis, yuk kita gibah bareng. Langsung saja kita ke gibah misteri. Oke nih, langsung aja kita dengerin cerita dari Mbak Zahra. Halo Mbak, Iya, salaman Bang. lagi ya. Iya. Gimana Mbak, cerita pengalaman mistisnya nih waktu Ya, mendaki 2016 lalu Oh, kejadian 2016. Iya. Pernah naik tuh Bang ke gunung di Gunung Papandayan di Garut kan, berlapan. 8 orang ya. Termasuk sama orang tua gue juga. Nah, gue sampai base camp tuh pagi lah jam 10-an. Gue pergi malam, sampai sana pagi. Gue naik habis zuhur. Tuh, habis zuhur gue naik sampai di Pondok Salada tuh kurang lebih jam 5-an lah. Jam 5 sore. Udah sore, iya. Oke. Kita buka tenda, nggak lama kita buka tenda, badai itu Bang. Badai. Kita masak-masak belum sempet, karena badai kan. Iya. Nah, abis Isya, barulah kita makan-makan kan. Makan-makan, kelar lah jam 9-an, istirahat semua, tidur kan. Di situ gue buka 2 tenda. Satu tenda gue bertiga sama orang tua gue nih. Satu tenda teman-temannya ayah gue. Nah, gue tidur jam setengah 12 malam. Nyokap gue pengen kencing Bang. Gue anterin dong. Kencing ke posisi gue, kencing di samping tenda. Kata ayah gue jangan jauh-jauh, kencingnya di sini aja. Ya udah, gue kencing samping tenda kan. Gue kencing samping tenda, nganterin nyokap gue balik lagi ke tenda. Nyokap gue langsung hipo, kayak hipo Bang. Oh, kedinginan Menggigil, ya, kedinginan iya. itu ya. Padahal tuh posisinya lagi nggak dingin banget, biasa aja lah ya, nggak dingin, hipo kan. Gue bikinin teh anget, gue bikinin jahe, biar badannya dia nggak gigil terus. Dipelukin kan sama yang lain juga. Setelah 20 menit tuh udah mulai tenang lah nyokap gue. Nyokap gue tenang, dikasih tolak angin, tidur lah. Jam setengah 2 malam, gue pengen kencing. Dianterin kan tuh gue kencing. Gue kencing Bang, nongkrong gue lagi kencing. Iya. Gue lihat tuh ya ada yang berbulu Bang. Berbulu. Iya, dari bawah nih Iya. sampai ke atas semua. Calingnya ke atas, yang satu ke atas, satu ke bawah. Matanya merah Bang, ngeliatin gue kayak orang marah gitu. Gue di situ ya, gue mau bangun nggak bisa. Gue diem aja kayak orang apa gitu. Gue dipanggilin juga nggak nengok, diem aja udah gue ngeliatin dia. Tapi dia kayak orang kesel gitu Bang sama gue ya. Gue di situ dalam hati gue salah apa ya kan. Gue masih diliatin. Nah, pas gue bangun, gue udah ada di tenda.
Oh, itu lu nggak sadar? Enggak, Pingsan atau gimana? nggak tahu dah tuh ya. Orang gue pas gue bangun tuh, gue langsung ada di tenda. Ada di tenda. Gue nanya ya sama ayah gue kan, kenapa ya gitu? Nggak apa-apa, udah lupain gitu kan. Gue mikirin dong, kenapa gue ya? Kata gue gitu. Udah tuh jam 3 tuh bang. Jam 3 malam. Gue tidur, gue di pojok, nyokap gue di tengah, ayah gue di pinggir. Gue tidur, kagak bisa tidur, mata gue merem, kagak pengen merem kan, kagak ngantuk-ngantuk lah ya. Gue denger suara di belakang tenda gue kayak orang nyapu, tapi serak. Apa ini ya, kata gue. Gue dengerin, gue kan orangnya ada kepo gitu ya. Suara apa ini? Makin gue dengerin makin keras. Serak. Apa ya? Gak lama suara itu bunyi lah, ada dua kali kayak gitu. Suara kuntilanak bang. Gimana suaranya tuh? Suara kuntilanak. Iya. Ya dia ketawa gitu. Hii, gitu. Ush. Tapi suaranya deket banget. Dia kan. Ya udah ngilangin. Suaranya jauh banget. Jauh dari tenda gue, jauh lah suaranya tuh. Astagfirullahaladzim, gue baca-bacaan kan di situ ya. Gue baca aja sebisanya gue lah, gue baca-baca kan. Makin ada, makin jauh nih suara. Iya. Dalam hati gue, kalau setan suara makin jauh, makin deket sama kita. Iya. Gue penasaran, gue buka tenda nih bang. Gue posisi sendiri tuh bang, yang lain udah tidur semua kan. Gue buka tenda, set. Itu kuntilanak lewat depan gue bang. Lewatnya kagak begini terbangnya. Iya. Tapi terbalik posisinya. Di depan tenda lu? Iya, sambil kayak yang ngelilingin tenda gua. Iya. Tenda dua ini. Hihihi. Gila, gua merinding ke, wah kacau nih kata gua, panik dong. Gua Iya. sendiri posisinya. Gua tutup buru-buru tuh tenda. Gua masuk lagi, gua bangunin ayah gua. Bangun ya. Dengar nggak suara itu? Ayah gua cuma bilang, udah jangan didengerin katanya gitu. Udah tidur gitu kan. Gue mikirin kan, gue masih penasaran gitu kan, gue buat salah apa gue diem aja, gue nyemil lah tuh suara. Ntar ada nih, ntar 5 menit hilang, ntar ada lagi nih bang, hihihi, ntar hilang. Gue bingung dong ya, pengen gue buka gue sendirian ya kan, gue nggak berani. Ayah gue udah tidur jangan didengerin gitu kan. Gue tiduran, suara berisik lagi, serak. Kamu di depan tenda lu itu? Iya, belakang mas, tetep di di belakang belakang tenda. gue. Serak. Anjir kata gue. Gue merem-meremin tuh mata gue, kagak pengen tidur. Gimana sih bang, orang pengen tidur, orang nggak pengen tidur dimerem-meremin kan? Iya. Kagak pules-pules ya. Butuh suara. Aduh, gue udah campur aduk dah ya itu di situ. Kata gue ini pagi lama banget kan. Gue paksain tidur, tau-tau udah pagi tuh bang, jam 6. Jam 6. Pagi, ayah gue ngomong ke yang lain, kalau mau nanjak ke puncak silakan katanya. Gue mah di sini aja, soalnya kan nyokap gue kan yang semalam itu kan takut gak kuat. Lagi juga dia baru pertama tuh gue posisinya bang. Naik gunung itu. Gue baru pertama kali naik, diajak sama ayah gue ke Pepandayan. Udah lu, enggak bang, udah kita nggak usah ada yang naik deh, sampai sini aja katanya gitu kan. Masa kita naik abang enggak katanya gitu. Ya udah tuh masak udah beres masak rapi-rapi kan kita. Nyokap gua bisikin gua, Ra, softtek mama hilang. Softtek? Pembalut. Iya, Gua kaget bang, lah emang lagi mens mah? Iya. Aduh, kenapa nggak ngomong kalau lagi mens? Kata gue. Ngomong lah gue kayak gue, ya mama softteknya hilang. Lah, ayo gue kaget dong bang. Waduh, kenapa nggak ngomong sih mah kalau lagi mens gitu kan? Coba cari-cari di tempat semalam kencing di mana katanya. Gue cari tuh bang, gue cari sampai semua nih. Itu rumput gue ini kan. Iya. Gue cariin, nggak ada bang. Nggak ada softteknya itu. Nggak ada.
Sampai ayah gue bilang gini, udah ntar kali di bawah tenda, kali nyempil. Kata gue, coba cari dulu nih di dalam nih, di deket-deket tas. Gue bongkarin tas bang, mama gue tuh nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Sampai tenda udah dibongkar, kita mau naik, itu tenda diangkat, dicariin, nggak ada juga. Nggak ada juga. Di situ gue baru mikir, oh mungkin semalam tuh si kuntilanak tuh makan softtek nyokap gue apa gimana, mungkin ini darah wangi ya kan. Iya. Gue nggak masuk akalnya tuh sampai hilang gitu bang. Softteknya itu Iya. ya. Padahal ditaruh di depan ya. Padahal softteknya dipakai. Oh dipakai sama nyokap. Dipakai. Oh dipakai. Dipakai posisinya bang. Iya. Kecuali di tas kan. Iya. Masih logika lah. Iya. Kalau di tas dipakai bang posisinya. Dipakai. Hilang. Itu kencing. Iya. Pagi dia baru enggak, softteknya nggak ada. Softtek yang dipakai hilang. Kemana coba kita cari? Nggak ada. Kali kita jatuh ya kan? Iya. Oh, jatuh mungkin nih. Nggak ada dicari. Mungkin di situ salahnya gua. Nyokap gua lah yang salah. Kata ayah gua. Di situ kita udah mikir yang wah, udah jelek lah gitu bang mikirnya ya. Iya. Turun lah nih, udah rapi kan, udah beres, turun. Pas turun, gua berdelapan tuh kayak salah jalan gitu bang, dibikin nyasar kita. Ini kok kan kalau gunung jalanan ada rumput kan begini bang, Iya. makanya tanah kan, Tanah, iya. nggak mungkin dong semua jalanan tuh rumput. Pasti kalau diinjek orang tanah. Iya. Itu gue lewatin, ini kok rumputnya makin kesana makin banyak. Gue ngomong, Cam, kayaknya kita salah jalan deh. Gue langsung ngomong gitu kan. Iya nih bang, posisinya si Acam itu di depan, Iya. ayah gue di belakang. Ayah gue, nyokap gue, terus gue. Iya nih bang, kayaknya kita salah jalan, kata dia gitu kan. Apa kita balik lagi? Kata bokap gue tuh. Bokap lu. Gak usah lah Cam, kita terusin aja. Siapa tahu di jalan di depan ada jalan lagi katanya. Udah tuh jalan gua di depan. Nggak lama gua jalan, ada gua 5 menitan jalan dari situ. Gua ketemu sama bapak-bapak bang. Bapak-bapaknya tuh ya pakaiannya kayak habis dari kebun gitu lah, pada belok ya kan. Kayak habis dari sawah lah. Tapi dia bawa engkol. Engkol tuh apa? Kol. Oh, kol. Kolnya tuh di tanggul di sini bang. Kata gue nih bapak-bapak kuat juga naik gunung sambil manggul engkol ya kan. Dia nanya, mau kemana dek? Gitu nanya sama si Acam ini. Ini pak saya mau turun gitu kan. Wah ini mah salah jalannya katanya. Wah salah ya pak. Yang bener lewat mana ya pak? Gitu kan. Dikasih tahu lah tuh gue lewat sini nih deh. Oh ya udah makasih ya pak. Dia kan posisinya di depan nih bang. Iya. Dia di depan, dia jalan dong ke belakang gua. Dia nepok gua. Jagain ibu kamu, udah ditandain. Si bapak itu ngomong gitu. Iya, Jagain ibu kamu. udah ditandain. Wah, duh, kata gua. Gua mau ngomong, dia udah keburu. Kayak yang dia ngasih tahu gua doang. Iya. Dia langsung jalan lagi. Gua langsung ngomong ke nyokap gua, "Mah, banyak-banyak baca istighfar, banyak-banyak baca, jangan bengong," gue bilang gitu kan. Iya Ra, kata mak gue. Gue jalan. Ada gue sampai tuh gue kan turun itu udah jam 10 ya bang. Iya. Sampai gue udah kedenger azan zuhur nih. Ini gue masih belum nemu juga. Jalan itu. Iya. Iya. Waduh kata gue kacau nih. Sampai udah ayah gue bilang, break. Capek katanya gitu kan. Break tuh kita. Persediaan air emang kita bawa banyak kan. Kita minum dulu dari situ udah duduk. Kalau mau ngopi aja dulu kata ayah gue gitu. Tapi jangan lama takut keburu sore. Ya udah. Sampai udah ketemu asar nih bang. Gue jalan lagi sampai udah ketemu asar. Di situ gue baru tuh nemuin jalan. Iya. Buat ke base camp. Gue nemuin jalan buat ke base camp. Gue turun sampai base camp tuh kurang ya 5:30 lah, udah mau maghrib kan. Iya, sore. Si orang base campnya nanya, lah kok udah sore banget turunnya katanya gitu.
Iya pak, tadi di atas kita sempet kesasar katanya, kata si Acam tuh. Oh iya sempet kesasar pak di atas tadi, buat ulah kali katanya. Enggak, kata kita gitu kan. Kita ngomong enggak kita nggak buat ulah apa-apa loh katanya. Cuma ini pak, istri saya, ayah gue langsung ngomong gitu. Iya. Dia lagi mens, kita nggak ada yang tahu. Di atas pembalutnya hilang pak, pembalut yang lagi dipakai. Bapak langsung, untung kalian nggak kenapa-napa. Langsung ngomong gitu bang. Iya, si bapak itu Iya. yang penjaga base camp. Langsung ngomong, untung kalian cuma disasarin kayak gitu doang. Coba kalau sampai si ibunya nggak pulang, Iya. dibawa katanya gitu kan. Terus gue langsung ngomong, semalam saya lihat pak, saya ditemuin sama orang berbulu semua badannya, caling ke atas sama ke bawah, matanya merah, bilang gitu kan. Terus kata si bapaknya, untung si Nengnya nggak kenapa-napa, katanya gitu. Lah kita ngerasa nggak berbuat salah pak, karena posisinya saya juga nggak tahu kalau orang tua saya lagi mens, gue bilang gitu kan. Udah mudah-mudahan aja nggak diikutin sampai rumah gitu. Habis itu gue baru cerita tuh kayak gue semalam pernah ngeliat ya orang berbulu semua sampai matanya merah, giginya bercaling, serem. Gila itu gue, kata gue ini gue baru pertama kali naik gunung ya kan, temuinnya sama yang begitu. Jadi gue cuman baru 2 kali gue naik gunung bang, Gunung Papandayan sama Gunung Gede. Iya. Untung kalian gak kenapa-napa di atas katanya, untung masih diselamatin. Terus gue langsung ngomong, saya tadi ketemu sama bapak-bapak di atas, udah agak tua, gue bilang, cuman pakaiannya tuh kotor kayak orang dari sawah gitulah. Gue bilang, dia bawa kol nih dipikul di sini, kata gue gitu. Iya, dia emang orang baik katanya. Gue mikir di situ, ini orang yang tadi ketemu gue orang apa bukan ya kan? Gue bilang, wah untungnya selamat lah, udah sampai base camp. Perjalanan gue itu dah serem gue. Terus gue naik losbak nih bang dari base camp, nyari bis kan buat pulang. Di bis emak gue itu masa nggak masuk akal, dari naik bis sampai mau nyampe nggak bangun bang. Di bis itu? Iya, matanya merem aja. Kan perjalanan jauh bang, dari Garut ke Jakarta. Iya. Lumayan kan? Lumayan, kisaran 4-6 jam lah ya. Iya, itu nggak bangun dia. Sampai gua bangunin kan, wah bangun, emang nggak lapar gitu kan? Kita kan berhenti itu mobil bis di rest area, dia nggak mau turun, katanya nggak kuat melek matanya, pengennya merem aja. Tapi gue jangan diikutin mah, gue bilang gitu kan. Gue takutnya nyokap gue diajak lagi gitu lah bang. Apa sih raganya dia ya. Itu yang gue takutin. Kata gue udah jangan diikutin lah, ngapain yang kayak gitu, udah gak usah dipikirin, emang udah hilang, gue bilang gitu kan. Nah penting mah kita selamat nih ntar sampai rumah. Itu sepanjang jalan dari gue naik bis sampai gue udah di terminal, baru gue turun di terminal udah mau sampai, baru melek nyokap gue. Baru melek pas sampai Jakarta. Gila kata gue nih, gue pertama kali naik gunung ngalaminnya yang yang horor gitu ya. Horor banget. Tadi lu bilang pas lu lagi pipis nih, itu jam berapa? Jam 10 ya? Enggak, jam 10 pagi. Yang lagi pipis. Jam pipis itu setengah 12 malam. Nyokap gua pertama. Iya. Setengah 12 malam, gua jam 2. Jam 2 ya. Nah itu yang lu lihat gede, berbulu itu dia lagi menghadap ke lu. Iya. Kayak yang nantangin gua gini. Tapi ya gua nggak tahu dia tangannya begini, orang gede tinggi ya kan, itu sepohon gedean lagi, lebih gede dari pohonnya kan. Iya. Dia nih berbulu semua nih. Jelas banget ya lu ngeliatnya. Bang, orang gua nongkrong dia berdiri. Iya. Gimana gua nggak mikir dia, wah gede banget gitu. Dia matanya kan, tapi dia ngeliat ke lu itu, ngeliat. Iya. Gua lagi nongkrong tuh, gua jadi main lihat-lihatan sama dia. Ini kukunya segini nih bang. Kukunya itu ya, panjang banget ya. Mungkin itu tangannya dia kali, bisa megang 4 orang kali tuh. Iya. Gede banget tangannya. Dan posisi lu tuh pas lagi pipis lu diem aja gitu apa? Iya gua gerak cepet gitu apa gimana gitu? diem aja gua Diem nongkrong.
kayak orang blow on gitu bang. Gue gini aja, gue dipanggilnya juga gue denger, gue dipanggilin gue denger, cuma gue gitu aja udah. Iya. Antara terkesima dan takut ya. Iya, gue mau bangun kayak gue nggak bisa gitu bangun. Gue mau baca astagfirullahaladzim aja gue nggak bisa gitu bang. Udah gue melongo aja udah ngeliatin dia. Dan tiba-tiba lu ada di tenda. Iya, pas Oke. gue sadar, lah gue bingung dong. Ada di tenda. Di tenda, tadi gue ada di teko lagi kencing. Gue nanya sama ayah gue, Iya. nggak apa-apa udah nggak usah dipikirin. Dan sampai sekarang nggak tahu kenapa lu tiba-tiba ada di tenda. Katanya sih gue pingsan. Pingsan setelah Iya. melihat sosok besar itu ya. Karena gue bangun gue nggak bisa bang. Iya. Gue mau baca surat, mau gue istighfar aja gue nggak bisa ya kan. Pas gue bangun gue tahu-tahu sadar ada di tenda. Udah di tenda gue. Dan di tenda lu bangun lagi, buka tenda, ada sosok apa tadi? Kuntilanak bang. Itu maksudnya kuntilanaknya itu pakaiannya kayak gimana tuh? Putih Yang lu lihat semua gitu. putih semua. Putih, rambutnya panjang. Oh, sama ya. Panjang, rambutnya panjang banget lah pokoknya. Dan dia terbang di tenda lu gitu. Depan banget tenda Depan tenda gua. lu Kan kalau terbang, gue pikir kayak begini. Superman, iya Nah, kayak Superman. iya. Kalau dia Ini terbalik bang. oh, kayak orang celentang gitu ya. Iya, palanya di atas, gini. Iya. Sambil dia, hihihi. Waduh, kacau. Itu gue panik, gue merinding, gue posisi sendiri ya kan. Gue buka tenda itu gue jam 3 sendiri, semua udah pada tidur. Karena gue penasaran sama si suara yang srek-srek di belakang tenda gue ini. Iya. Ini apa gitu, dia bilang. Gak mungkin dong jam segitu ada orang buka tenda bang. Iya, jam 3 loh Iya. ya. Udah hampir pagi. 2 kali suara srek-srek, pertama suara si kuntil ini. Gue diemin, terus gue penasaran, gue buka tenda, terbang di depan tenda gue bang. Oh. Hihihi. Aduh, Itu berapa kali yang lu lihat terbang di depan tenda lu itu? ya 3 lah, dia 3 muter, kali ya? muterin. Ini kan tenda gue posisinya begini nih, 2 nih. Iya. Dia sambil gini, Oh. kayak muterin gitu. Itu yang dengar suara itu lu doang apa ada lagi tuh? Semua denger. Semua dengar suara Cuma ketawanya dia. yang lihat itu gue doang karena gue yang buka tenda. Iya. Pada saat itu gue yang mau buka tenda, jadi gue yang ngeliat. Anak-anak mungkin tidur sambil dengar gitu ya suara itu. Mungkin Ya. yang lain juga, dia juga pasti bawa cerita. Iya gue juga denger lah. Cuma gue nggak mau bilang aja, karena gue takut yang lain mikirnya, aduh gue takut banget nih, panik ya kan. Semua dengar suara itu, sampai ayah gue, nyokap gue dengar suara Dengar itu. suara itu Cuma ya. karena gue yang penasaran, gue kan orangnya kepo lah gitu bang, nih apa ya? Suara srek-srek itu apa? Iya. Gak mungkin. Kan karena katanya kan di Papandayan tuh masih banyak babi hutan ya. Iya, babinya masih banyak. Itu gue pikir itu kan, nggak mungkin dong suara babi sampai serak Iya. begitu bang. Nah yang katanya sih itu kalau gondoruo tuh kan gede banget kan. Nah gue searching dong di Google pas gue balik, setan berbulu seluruh tubuh, keluarnya itu Gondoruo ya. gondoruo itu bang. Dia menyerupai Gondoruo ya. Karena kan kalau gondoruo tuh dia bisa berwujud jadi manusia, bisa berwujud jadi setan, apa jin lah, dia istilahnya udah bangsawan jin kan. Iya. Aduh gua pengalaman Nah, gua naik gunung itu. Dan itu gue sempet ini nih apa ya, masalah softtek nih sob, masalah softtek yang tadi ya, itu pas lagi dipakai, maaf ya bukannya agak frontal dikit ya, pas lagi dipakai ya, itu nyokap lu nggak berasa atau gimana? Nah itu juga gua bingung di situ. Iya. Kenapa dia baru sadarnya pas pagi itu? Pas pagi. Kenapa dia pas dia habis kencing tuh dia nggak sadar kalau softteknya dia nggak ada? Oh, sadarnya pas mau pipis. Pas Pas pagi pagi. kita mau beres-beres, dia mau ganti softtek lagi, Iya. baru dia sadar kalau softteknya dia tuh nggak ada. Nggak ada. Dan pastinya softtek itu banyak darahnya dong. Iya. Mungkin nggak nih ya, yang ngambil itu atau yang itu sosok si Kunti itu. Nah, itu kurang tahu juga Kurang tuh tahu gue ya. ya. Karena dia kan di tenda gue itu suaranya jauh banget bang. Berarti deket dong. Jauh banget ya, dari suara ketawanya dia tuh jauh dari tenda gue. Iya. Karena gue posisinya ini tenda,
nggak jauh dari tenda, segini lah gue kencing di situ. Karena kan ayah gue bilang jangan jauh-jauh kencingnya, katanya deket-deket sini aja. Iya. Itu nyokap gue baru sadarnya pas pagi, kita Pas pagi itu ya. udah mau prepare, dia baru sadar softtek dia nggak ada. Nah, setelah kejadian itu lu sampai Jakarta nih, sampai rumah lagi. Ada kejadian lagi gak setelah itu? Di Pas- ibu lu? Di ibu gue, Iya. di nyokap gue, cuma dia kayak, aduh badan mama kok sekarang sering berat ya, kata dia gitu kan. Terus ayah gue, kalau di ini mah disembur bilangnya bang. Iya, disembur. Ya udah coba diiniin, katanya dia lihat. Nah disembur lah tuh sama orang pintar gitu, ditanya lah, emang habis pada dari mana, katanya gitu. Habis naik gunung, ini mah diikutin sama yang di sana, emangnya ngebuang apa di sana? Kan gue mikir, ngebuang? Nggak ngebuang bu, malah softteknya mama hilang di sana. Iya. Gue bilang gitu kan, terus kata si ibu ini mah darahnya diisep sama si penunggu sana, si kuntilanak, kata dia gitu. Ini dia jadi ngikut ke nyokap gue, redemen gitu bang dibilangnya, karena wangi katanya gitu. Si darah itu ya. Terus gue bilang, udahlah bu, suruh pergi aja lah, usir gitu. Karena kan udah beda alam juga, ngapain dia ngikutin kita ke sini? Kan kita juga nggak tahu posisinya. Kalau nyokap gue lagi mens tuh gue nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dia nggak bilang juga. Mungkin kalau dia bilang lagi mens nggak bakalan diizinin buat ikut kan, sama bokap gue juga. Cuman dia nggak ngomong, kalau dia lagi mens tuh dia nggak ngomong. Gitu. Sampai rumah, udah habis disembur udah. Nyokap gue biasa lagi udah. Normal lagi ya. Oke. Aktivitas biasa lagi. Dan orang basecamp itu bilang kalau yang sosok bapak yang tadi bawa call itu sosok baik. Baik, dia bilang nih, gue langsung pas dia nyetuk, untung kalian selamat sampai bawah. Gue Iya. langsung nyetuk, iya pak, tadi kita di atas pas kita kesasar ketemu sama bapak-bapak pakaiannya kayak dari sawah gitu. Dia Iya, bilang, iya. kotor lah, tapi dia bawa manggul kol nih. Bapak basecamp itu langsung senyum terus bilang, iya dia mah orang baik. Iya. Gitu. Nah gue nggak ngerti tuh maksudnya dia orang baik tuh manusia iya, benar. atau Berarti setelah kejadian itu, alhamdulillah sampai rumah nyokap dan bokap dan lo baik-baik aja ya. Dan alhamdulillah. itu sih gue sampai sekarang ada sih kejadian juga, salah satu peserta gue ya tahun 2017 softteknya hilang, sama kejadian gitu. Jadi dia pakai pas paginya dia nggak ada gitu, dan sampai sekarang gue nggak tahu tuh siapa yang ngambil, apa emang dia lupa, dan ternyata lu mengalami kejadian yang sama nih. Iya. Berarti 2 kali nih gue ngedenger dan ngalamin dan ngedenger nih. Berarti kira-kira siapa tuh yang ngambil softtek? Apakah makhluk itu butuh softtek? Karena di alam dia nggak ada Softtek. yang jual softtek. Gue Itu. juga bingung sampai sekarang. Kemana gitu bang hilangnya? Mungkin Kalau kalau- jatuh ada pasti dong. Ini lagi dipakai, Cuk. Iya. Lagi dipakai, lagi nempel gitu. Mungkin. Kecuali di tas lah. Iya. Apa udah di Plastik. belum dicuci nih, dimasukin ke tas masih masuk akal bang. Apa jatuh nih kali di jalan ya kan? Iya. Ini dipakai loh, Dipakai. posisinya dipakai. Mungkin si sosok Unti itu kali ya. Bisa Gimana jadi sob gitu. menurut tuh sob? Siapa yang ngambil softtek itu? Apakah si Bambang atau si Julaika yang ngambil? Oke sob, mungkin cukup sekian nih cerita pengalaman mistis yang dialami sama Mbak Zahra ini. Dan bisa dibilang Mbak ya, masalah softtek tadi tuh gue masih tanda tanya tuh Mbak. Nah gue sampai sekarang aja nggak tahu tuh bang. Iya. Kemana gitu hilangnya ya kan? Masalahnya lagi dipakai sob gitu. Kecuali kalau udah jatuh gitu ya. Masuk akalnya kalau dia taruh di plastik belum dicuci mungkin jatuh. Nah itu dia. Ini posisi dipakai. Nah, jadi punya teman-teman jadi buat teman-teman yang punya apa ya, yang bisa nebak ya, yang bisa paling itu diapain tuh, ditaruh di mana atau diambil siapa, langsung aja komentar ya di kolom komentar, jangan komentarnya di WhatsApp karena salah tempat. Oke, mungkin cukup sekian cerita pengalaman mistis yang dialami sama Mbak Zahra. Buat teman-teman yang punya cerita mistis, langsung aja follow Instagram gua, linknya ada di deskripsi. Langsung DM ke Instagram gua, bang, gue punya cerita horor nih. Langsung aja kita gibah bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Mbak. Sama-sama, Sampai jumpa Bang. lagi di puncak gunung tertinggi Indonesia. Oke. Dadah.